Kalau ada yang demo supaya mencabut larangan study tour, Bibi mohon jangan Pak. Kita harus lihat rakyat kecil ya Pak. Saya sebagai orang tua murid merasa keberatan kalau sekolah harus mengadakan studi tour karena bukan anggaran sedikit, ekonomi lagi sulit. Ya, saya setuju dengan edaran dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, larangan untuk studi tour. Pemakjulan ragen jabatan pemakjulan teh ngeuweuhkeun lengserin si larinya. Kieu nya urang make akal sehat teh nya. Ieu gubernur yang keputusan ya anu gede manfaatna jang rakyatna. Nah, loh. Kan, tapi kan pernah bener saya nggak bohong kan pernah kirim surat. Iya. Artinya suratnya nyampe. Ada, iya. Iya, suratnya nyampe, dibaca kan? Iya. Iya dibaca. Tidak dibalas. Iya kokomna aya ya ku saya geus kapanggih kokomna nolak saya. Iya ketawa. Unyu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayang. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman itu semuanya pada berjalan dengan lancar dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Alright, ada beberapa topik yang menarik yang mau kita bahas di sini. Yang pertama adalah terkait tentang cinta pertama Bapak Deddy Mulyadi, sang kokom komariah yang selama ini selalu disebut-sebut namanya pada saat pidato. Kini akhirnya muncul di layar kaca. Dan saya yakin semuanya para penonton semua di sini bisa tidur nyenyak. Ya, kalian sudah melihat siapa kokom yang sebenarnya. Tapi bukan cuma itu topiknya yang kita bahas di sini. Ada satu topik lagi di mana tentang Pak Deddy Mulyadi. Saya dengar-dengar mau dimazulkan. Semuanya udah kita kumpulin jadi satu dan gue persembahkan ke kalian semuanya. Oke, langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKP and play. Oke, seperti biasa kita akan masuk dulu di akun TikToknya Bapak Deddy Mulyadi. Kira-kira ada apa aja? Karena banyak momen yang seru di video Bapak Deddy Mulyadi. Hai Ibu, dari mana? Oke. Banten. Ya. Dari mana? Dari dulu Bapak. Dari SD Sukamenak. SD Sukamenak. Sukamenak. Subang. Terus keperluannya? Kalau itu ngadu, kapan ngadu? Mohon air rencana sampai honorer Bapak kecelakaan. Jadi Pak. Ya Ibu, naik Bu. Sebelah sana. Apa sih maksudnya? Nah, jadi temennya itu namanya siapa? Namanya Ibu Riza, Ibu Riza. Saputri Permana Bapak. Kebetulan. Terus ngajarnya kenapa jauh banget? Dari Kasomalang ngajar honorer? Dari rumahnya di Kasomalang Bapak Punten. Jadi ngajar di Sukamenak Bapak. Iya bukan, ngajarnya kan jauh banget. Oh, iya. Rumahnya di Kasomalang, ngajarnya di Sukamenak. Kan Kasomalang teh berbatasan dengan Sumedang. Ya. Jauh juga ya. Ngajarnya di Sukamenak. Ya. Berarti kan perlu waktu setiap hari 1 jam Ya kurang lebih Bapak. untuk ngajar. Ya. Pak. Terus kenapa sekarang tes si temennya itu? Kebetulan Pak Jumat kemarin kena musibah kecelakaan. Jumat tunggal. minggu kemarin. Iya. Kecelakaan? Ya kecelakaan tunggal. Tunggal, jatuh. Jatuh di mau ke rumahnya Bapak di Desa Sindang Sari. Desa berarti di kampung. Di kampung. Jatuhnya bukan di jalan besar. Bukan. Sinang Sari kan masuk ke dalam. Betul Pak. Jatuh. Jatuh ya. Kenapa sampai jatuh? Kayak apa ngantuk katanya Pak. Jam berapa? Pulang sekolah itu jam 11 lebih sedikit. Jam 11 siang. Iya 11 siang kan kebetulan hari Jumat ya Pak. Terus? Ya, terus beliau pulang. Kronologinya saya diceritakan suaminya. Katanya mampir dulu ke Alfa. Mungkin emang sudah terasa ngantuk ya Pak. Beli air cina gitu Pak. Terus? Udah gitu mau belok. Entah mungkin emang karena ngantuk ya Pak. Jatuh. Dengar bes apa namanya? Dengar ges, bentar. Dengar bes jalannya jalan desa. Ya, Pak. Kenapa cepet amat? Kan Ya. jalan desa. Seberat-beratnya juga jalan desa. Betul, Sekenceng-kencengnya juga. Iya. Terus akhirnya kenapa saya? Akhirnya sekarang maaf Pak, dari kepala diretak Pak. Udah Nggak pakai helm. udah pakai helm. Terus kok bisa retak kepala? Helmnya juga basah Darah. Pak. Tangan yang kiri
Patah, Pak. Ya, yang kanan ada sobek gede. Iya, Pak. Iya, betul. Berarti kenceng. Iya, kayaknya kencang, Pak. Entah ya, Pak. Saya nggak ngerti. Kan di Sindang Sari mah jalan desa, bukan jalan besar. Parah. Berarti kenceng. Kemarin sempat kritis, Pak. Oh, Iya. Kebetulan juga, Pak. BPJS-nya. Gimana masalahnya apa? Masalahnya sekarang? BPJS-nya tuh kan kemarin diurusin ya, Pak ya, karena Oh, dia punya kartu BPJS. Terus BPJS-nya nggak di-storein. Iya, Pak. Kebetulan nunggak. Ya. Nunggak BPJS-nya setoran sebulan berapa? Kelas 3 ya, Pak. Kelas 3. Kurang lebih. Tadi saya 50 kan kalau nggak salah, Mas. Ya, Pak. Kurang lebih. Kayaknya hampir 4 tahun. Oh, 4 tahun. bukan nunggak gitu, Pak, tidak dibayar. Kan? Nah, itu nunggaknya berapa? Kalau 4 tahun sih emang bener, Pak, ya, bukan nunggak ya, emang nggak dibayar gitu ya. Tapi memang kita harus akui bahwa gaji honorer itu memang kecil, teman-teman ya. Oke, lanjut. Tadi tuh katanya 4 juta lebih. Oke, 4 ya, juta. Tapi ada denda, Pak. Denda berapa? Hampir 1,9. 1,9. Jadi 5,9 juta. Hampir 6 juta. Dok, ini ada guru honorer yang kecelakaan. Ini ada guru honorer yang kecelakaan. Sekarang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Ya kan? Mengalami retak kepala, tangannya patah. Atas nama siapa? Riza Sapitri Permata. Riza Sapitri Permata. Permana. Temuin aja dulu ke Rumah Sakit Siloam. Temuin pasien tersebut, ya. Saya telepon direkturnya aja. Ada Dokter Rica kan? Iya, direkturnya aja telepon, bilangin tuh pasien dalam perhatian gubernur gitu ya. Ini saya mau nih BPJS-nya saya bayarin ya. Oh. Apa? Oh, BPJS-nya langsung dibayarin, rumah sakitnya langsung ditelepon. Yang kayak gini masih dibilang pencitraan. Ya terserah sih ya, terserah buat para pembenci KDM mah. Bodoh amat sih gua mau mereka mau ngomong apa. Cuma yang jelas ketika ngeliat video ini, tindak dan sikap tegas seorang pemimpin ketika membantu masyarakatnya. Itu buat para punten ya, aduh jongos punten ya, yang suka nyinyirin KDM itu. Sudahlah, susah dijelaskan dengan kata-kata ya, Pak Balinger terjelma tanya. Lanjut, Pak. Ya itu teh kemarin terakhir denger teh memang suaminya pinjam sana sini. Jadi udah dibayar. Untuk BPJS-nya gitu. Oh, sudah dibayar. Emang kita pengaduan karena emang mau bantuin soal dana itu ya, Pak ya. Tapi suaminya kata, "Iya, saya Bu, karena takutnya tidak ditangani, saya pinjam sana sini untuk membayari melunasi." Oh, gitu. Jadi sudah dibayarin. Artinya kan saya lihat dia sebagai seorang buruh honorer yang mengalami kecelakaan. Gitu itu aja kalau saya lihatnya. Ini nanti nitip buat titipin ke suaminya ya kan, namanya orang mengalami kecelakaan kan suka banyak kebutuhan ya. Minimal gini kan, suaminya pinjam ke sana ke sini ya. Itu suruh dibayarin ke yang pinjamannya, dana pinjamannya dibayarin, jangan sampai nanti pakai uang bunga. Oh ya, setelah uang bunga membesar, kemudian nanti nggak kebayar, makin besar malah nyita rumah. Ya itu cukup untuk bayarin lebih malah. Nitip untuk bayarin hutang pinjaman ke suaminya. Nah, kalau seluruh biaya pengobatannya selain BPJS yang menjamin, udah nanti sudah mendapat perhatian barusan dari direktur Rumah Sakit Ulas Asih. Ya, jadi dia nanti monitor perkembangan pasiennya dan itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, Bu, gitu. Ini luar biasa ya, manfaat dari pengambilan set gitu ya. Rumah Sakit Ulas Asih sekarang justru pengaruhnya lebih besar. Bisa dibilang ketika ada apa-apa, Bapak Gubernur langsung larinya ke Rumah Sakit Ulas Asih. Jadi kan kalau udah kayak gini, nama rumah sakitnya juga terangkat gitu. Serikat Pekerja akan usul pemazulan Deddy Mulyadi ke DPRD Jabar. Gua ada lihat video yang tulisannya seperti ini: jika kebijakan tidak dicabut, mereka akan memakzulkan Kang Deddy. Ini dari
SP3JB yang ngomong seperti itu. Padahal gue udah nonton videonya waktu Kang Deddy menjelaskan secara detail bahwa yang dilarang itu adalah cuma study tour, piknik mah enggak dilarang gitu. Study tour karena sangat memberatkan orang tua, karena selalu ada aja aturan ikut gak ikut bayar, dan itu sangat membuat orang tua itu benar-benar memaksakan diri untuk bayar, mencari uang walaupun harus pinjam. Karena gue juga dulu pernah punya anak-anak yang seperti itu. Anak gue 3, dan gue selalu pusing kalau pas waktunya study tour karena aturannya iyalah ikut bayar. Nah sekarang waktunya warga Jawa Barat untuk bersatu membela Kang Deddy, karena SP3JB itu kan hanya kumpulan dari orang-orang yang mengelola pariwisata gitu. Ini bukan cuma dari Jawa Barat loh, ada beritanya yang mereka itu ada yang dari Jogja juga yang ingin memaksulkan Kang Deddy. Apa urusannya coba orang Jogja gitu demo ke Kang Deddy, apa urusannya? Kan pariwisata itu bukan dari pelajar Jawa Barat doang, banyak lah pelajar, ada yang dari Jawa Timur, dari Padang, dari mana-mana, bukan cuma Jawa Barat aja. Tapi kenapa kalian sepertinya sangat dendam pada Kang Deddy, oke? Tapi apapun yang lu bilang soal Kang Deddy, buat gue pribadi adalah Kang Deddy tetap Bapak Aing, Kadede Aing Jawa Barat makin menyala. Ini baru satu mak-mak nih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat Bapak Gubernur, Bapak KDM, atas nama Bibi pribadi meminta dengan hormat, kalau ada yang demo supaya mencabut larangan study tour, Bibi mohon jangan Pak. Kita harus lihat rakyat kecil ya Pak. Sebab mak-mak atau ketua murid yang lain, orang tua murid itu setuju ditiadakan study tour. Ya, Bibi juga merasa setuju. Yang pertama masalah ekonomi, yang kedua keamanan di jalan, yang ketiga nama tidak punya uang, kenapa? Gitu nyatanya. Pokoknya nama Pak Gubernur jangan dicabut-cabut Pak Gubernur, udah tancap aja Pak, tancap. Pak ini sebagai murid dan mahasiswa, gimana study tour ditiadakan, setuju nggak Cak? Setuju Pak. Alasannya? Soalnya nggak punya uang, terus Pak. Takut kenapa-napa Pak di jalan, apalagi bisnya lagi macet apa. Mantap. Nah ini pokoknya, Pak. Ini dari perwakilan apa Bu? Dari murid sekaligus mahasiswa. Mahasiswa. Itu Pak, jangan udah jangan dicabut Pak, tancap aja Pak. Enggak. Tadi kan bahasanya ada yang takut ada apa-apa gitu. Bener Neng, hati-hati takut ada yang nyulik. Bahaya. Bukan nama hidup Bapak Aing. Aku yakin dan percaya Bapak Aing lebih mementingkan rakyat kecil daripada pengusaha-pengusaha besar. Bukan nama merdeka. Ibu-ibu yang setuju komen setuju, kalau enggak mah enggak apa-apa, Bibi mah enggak maksa ya. Enggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya mereka memaksa, kayaknya mereka akan berurusan dengan para ibu-ibu sejabar loh. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi menurut gue sih bukan cuma mama sih yang dukung dengan kebijakan Bapak KDM ini. Banyak juga para bapak-bapak. Salah satunya adalah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua murid merasa keberatan kalau sekolah harus mengadakan studi tour, karena bukan anggaran sedikit, ekonomi lagi sulit. Ya, saya setuju dengan edaran dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, larangan untuk studi tour, karena studi tour sangat memberatkan orang tua murid. Nah loh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, coba bapak-bapak aja pada setuju dengan kebijakan Bapak KDM. Repot mau makzulkan Bapak KDM, urusannya memang warga Jabar. Karena mereka sangat support dan sangat mendukung dengan kebijakan Bapak KDM. Kalau misal ini sampai dicabut, bahaya ripuh guys. Pokoknya Bapak sebagai kumisnya yang gede, yang kenceng, gas terus Pak, dukung Bapak KDM. Pemakjulan baru karena gampang pemakjulan tuh. Ngaragragen jabatan pemakjulan teh ngeuweuhkeun. Lengserin sih larinya. Geus teu relevan nih guys. Kayaknya orang make akal sehat nya. Ieu gubernur yang keputusan ya, anu gede manfaatna jang rakyatna. Nah loh. Ya. Ini gubernur membuat kebijakan begitu besar sekali manfaatnya buat masyarakat. Oke guys, Pak. Sabaraha juta orang tua tertolong dengan
tidak adanya studi tour. Oke, bahasa Indonesia. Kudu unyam injem, kapinjol, kabang emok segala macam. RP 0 we sakola teh. Jadi bapak-bapak teh nama mikiran kumaha meuli beas, mensejahterakan keluarganya segala macam. Anu beunghar jig ini arinit pariwisata ka mana terserah. Deka Jogja, deka Jerman, ka Inggris ya. Berapa juta orang yang sudah sangat senang dengan kebijakan ini? Kalau bisa mah gimana caranya tuh 0 rupiah untuk kegiatan sekolah gitu ya. Kenapa? Karena lebih baik fokus untuk ya kalau kasarnya untuk beli makanan lah segala macam untuk kebutuhan rumah gitu ya. Kalau buat yang banyak duit silakan aja. Kalian mau pergi ke mana kek, mau ke Jogja kek, mau ke Bali kek, bahkan ke Jerman sekalipun kata abang. Sok lempang usia. Punten ya guys ya. Kalau saya begini kalau ngeregain guys ya, jangan suka pada baper ya. Oke. Gede manfaatnya daripada modorotna. Jadi saya dukung gubernur. Tuh, para bapak-bapak aja sangat setuju ya, karena kan bapak-bapak yang cari uang. Ya, mereka tuh kekeh pengen study tour diadakan. Kenapa? Karena bisnisnya sangat menggiurkan. Ayo. Demo. Siap. Itu berhasil. Oke. Ngalobi nyamperkan gubernur, nya. Ngariung. Gubernur Jawa Barat kekeh, nya. Dilarang tetap. Naon deui cina urangnya. Wah, biasa datang rombongan-rombongan iya Kurawa, rombongan Dorna. Bos pemakjulan, nya. Nah, gitu. Menen arek wah kumaha cenah ya supaya gubernur dimakjulkan. Lantaran dia mematikan ekonomi pariwisata. Daripada mematikan rejeki, mematikan pemikiran masyarakat sakitu lobana sejauh baratnya mikiran study tour. Geus Pak, korban kan usamprit. Bela anu sabrek-abrek, bela masyarakat kabeh Pak. Gitu. Pokona naon? Tuh si arek make cara kumaha ge gubernur aing mah moal inggeng-inggeng. Nya bersikukuh naon? Maju terus. Dong masyarakat gitu. Ulah dilik Pak, kiri kanan. Gitu. Pokona mah sia ribu. Kata abang ini mah ya garis besarnya adalah Bapak jangan goyah, nggak usah lihat ke kiri dan ke kanan, fokus karena kebijakan Bapak ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Jabar. Titik segede gajah begitu. Ya. Lagi rame perusahaan wisata akan memakjulkan Kang Deddy Mulyadi terkait study tour. Kang Mus. Rencana ini justru menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang bilang perusahaan wisata tidak kreatif, tidak mencari pasar lain dan bergantung kepada anak sekolah. Ya udah, kita lihat aja apakah pemakjulan ini akan diterima oleh DPRD atau malah Kang Deddy Mulyadi tetap konsisten pada kebijakannya. Bagaimana menurut kalian? Yang sekian lama sering banget kita dengar dalam pidato, beliau selalu menyebutkan nama Kokom ya, Kokom Komaria, benar sih? Kita bisa melihat siapakah wanita yang dimaksud yang bernama Kokom ini oleh Bapak KDM. Yuk guys, full video kalian bisa nonton di channelnya Bapak Deddy Mulyadi ya. Kita mungkin akan mereaction di bagian-bagian yang bisa dibilang yang gregetin banget gitu. Kita gas ya. Salah. Sau pura-pura nanya. Maria. Aduh, hidungnya mancung. Hidungnya mas. Memang teh. Dulu makan hidungnya mancung bisa. Duka tak? Sekarang juga masih mancung Bapak. Bapak masuk ke ini. Cari pembahasan aja Bapak. Pak inget loh Pak, Bapak mau ke Maluku Utara loh. Tapi nggak apa-apa lah di sini baper-baperan. Duda mah bebas ya. Duda mah bebas guys ya. Naon hidungnya jadi iya. Kan rumah teh dinyalindung ya. Udah miring-miring ngomongnya. Hari Mama masih ada. Alhamdulillah. Kan guru agama. Iya. Saya tahu Kokom itu karena suka disuruh oleh Coyok ke Nyalindung. Oh, ini sejarahnya nih. Ketemu Mama. Itu suka nganterin apa, suka disuruh waktu itu. Sehingga tahu Kokom. Dan kemudian kan waktu SMA itu, SMA Purwadadi itu Kokom tuh baru masuk sekolah kan. Oh, masa kemudian sekolah saya nyari SMA, ya? Kokom yang mana, ya Kokom di mana ketemulah kan gitu. Waktu itu kan sama saya dibonceng tuh. Motornya pinjem dari kakak saya.
dari Apih Lendro pinjem motor GL Pro, inget aja. Oh ya GL Pro ya. Dan waktu itu teh Kokom teh disenengin sama Deden, ketua OSIS. Sampai waktu dibonceng teh dikejar gitu, tapi nggak kejar. Itu sekali aja pernah ngebonceng. Iya. Bawa ngebut. Mau bawa ngebut dari sekolah Purwadadi ke Nyalindung dianterin pakai motor. Ingat. Terus ingat kan, tapi kan pernah bener saya nggak ngebohong kan, pernah kirim surat. Iya, ini nih yang sering dibahas nih. Disimpan mah di. Iya. Tapi kan saya nggak bohong, jadi kalau saya cerita waktu di gedung Sabuga di Bandung cerita tuh guru ke sekolah, ya itu nggak sengaja saya suka begitu cerita. Kemudian pernah saya kirim surat, bener kan? Betul. Surat nate yang ada wangi-wanginya, ada tulisan Lope zaman itu. Wanginya kebangetan. Berarti itu teh tahun 88. Iya. 8. Ya 88 kan? Kelas 1 iya. 8 tambah 3. Kan 91, bener kan? Betul. Kan pernah ngirim surat. Iya. Iya. Tapi nyampe suratnya. Ini penting nih. Kan di kolom meja. Ada meja. Enggak dikasih ke si AIF, enggak. Cuma di kolom meja. Bukan si AIF mah cerita lain karena suratnya nggak dibalas-balas. Ya artinya suratnya nyampe. Ada, iya. Iya, suratnya nyampe, dibaca kan? Iya. Tidak dibaca. Tidak dibalas gitu. Tapi ada bener kan bahwa saya pernah kirim surat sama Kokom, bener kan? Iya. Tapi tidak dibalas kan? Tidak dibalas itu artinya tidak diterima dengan bahasa halus, bener gak? Kamu ngalamin nggak bikin surat? Ngalamin lah. Kan kamu mah sudah eranya era medsos, era WA. Belum Pak, belum. Kamu belum era WA? Belum. 2000-an awal belum Pak. Tahun berapa? 2000-an. 2000-an. Oh 2000-an belum masih SMS. Bukan SMS. Berarti kamu sama pacar kamu pakai SMS? Kadang enggak. Pak, fokus. Kita mau denger cerita Bapak, nggak usah kameramen ini semua ditanyain. Mana? Ngalamin Pak. Tahun berapa kamu pacaran? Kamu mah dari tolak wae urang ini. Tahun berapa? 98. Oh 98, iya masih surat. Masih surat Masih SMS dan surat. Oh, ngalamin. Kamu berapa kali ngirim surat sama perempuan tidak dijawab? Sering. Ditolak mulu. Dulu mah rambutnya segini, waktu SMA mah dipotongnya gini nih, melingkar gitu, set. Nah, ini teh gini. Kayak Dora. Benar. Dulu teh. Pernah saya ingat sama IEP-nya suratnya tadi diantarkan ke Kokom, tapi ditunda di kolong bangku, cenah cek Kokom, iya jeung Kokom. Oh, ini lagi telepon temennya ya? Ya Kang Dedi Mulyadi. Mohon. Kan saya nitip surat ke IEP, suruh dianterin ke Kokom. Ternyata cenah mah cek Kokom teh suratna di nu kolong bangku, tidak IEP mengantarkan langsung, ari maneh kunon teh diantarkeun langsung. Apa sih? Ini masih penasaran ya. Terus penting-penting di imahna IEP, di kampungna IEP kan saya ku IEP diberi durukan teh mandi 7 tampian. Ingat kan? Ya Kokomna aya ya ku saya geus kapanggih Kokomna nolak saya. Ih ketawa. Unyu. Seru juga ya ngelihat yang baper di usia yang berbeda di eranya. Jadi manis ya surat urang tadi bikin langsung yep sia. Oh. Kalau ditunda di kolong bangku cenah. Kalau ditunda di kolong bangku si aing puasa capek-capek. Jangan-jangan si Iep itu temennya itu yang demen sama si Kokom. Jadi suratnya dari KDM ini sengaja nggak disampaikan, ditaruh di kolong meja. Persis kayak film sinetron yang ada di SCTV ini. Jangan-jangan SCTV itu kalau bikin sinetron itu inspirasinya adalah Kokom dan KDM ini guys ya.
Aduh, ada aja. Ya udah, ya nuhun ya, siap nuhun. Siap. Kokom Komaria, iya Kokom itu suratnya tuh harusnya dicari tuh surat, mahal itu harganya itu surat. Kalau dibawa ke museum pasti ada yang beli mahal tuh surat. Mulai pasti ada yang beli mahal. Mulai ngegombal. Jadi selama SMA nggak pacaran sama sekali? Ya senang mah ada, tapi enggak. Boleh nebak waktu SMA senangnya sama siapa? Atau ayo. Iya. Enggak, waktu SMA senangnya sama siapa waktu itu teh sampai mengabaikan aku yang itu calon gubernur, tahu nggak yang ditolak? Enggak, itu bercanda aja. Karena kan Bapak tahu sendiri masih begerge acan gitu, sieun aja gitu. Oh sieun. Masih takut. Terus kemudian tunangan lah. Sama siapa? Sama Dede. Orang mana? Orangnya Lindung. Oh jadi tinggalnya di Jakarta. Jadi akhirnya jatuh cintanya sama orang sekampung. Oh. Oke, teman-teman, ya, untuk full video kalian bisa nonton di channelnya Bapak KDM. Tapi paling tidak ketika kita menonton video ini, akhirnya kita bisa tidur nyenyak. Ternyata inilah sosok wanita yang bernama Kokom yang selalu sering disebutkan namanya ketika Pak Deddy Mulyadi ini dulu pernah jatuh cinta dan ternyata ditolak. Sebetulnya bukan ditolak, melainkan pada saat itu ingin mengungkapkan perasaannya melalui surat. Cuman sayangnya si temannya tadi yang ditelepon barusan pun sengaja memberikan suratnya tidak langsung ke orangnya, malah taruh di bawah meja. Entah apa yang menyebabkan temannya si Bapak KDM ini. Mungkinkah teman Bapak KDM itu dulunya suka sama si Kokom? Nanti akan kita olah TKP. Sebetulnya yang jatuh cinta ini Bapak KDM atau temannya Bapak KDM yang diberi mandat untuk menyampaikan surat kepada wanita yang bernama Kokom. Apa yang terjadi pada saat itu? Anjir, gua kenapa ya? Warga, ya Allah, buruan tuh tonton ya. Tonton tuh channelnya Pak Deddy Mulyadi, baru tayang barusan gitu kan, terkait apa Pak Deddy Mulyadi udah bertemu bernostalgia itu tuh sama Neneng Kokom, sama Kokom yang dulu Pak Deddy Mulyadi taksir Kokom yang begitu kan. Beneran dah ya. Pak Deddy nge-upload konten tersebut, gua ikut cengar-cengir. Jadi seolah-olah gua merasakan bernostalgia pada masa-masa mereka begitu. Nah, kedengaran si Ibu Kokom ini tuh ternyata ada kelasnya Pak Deddy Mulyadi. Kakak kelas mencintai adik kelas begitu. Bener-bener daya gubernur aing ada-ada aja dah kisah cintanya gitu ya. Kagak sia-sia Bapak. Tadi saya siang muter-muter di Kabupaten Bekasi gitu kan, meliput UMKM Jawa Barat Kabupaten Bekasi ya. Panas-panasan tengah hari bolong gua, tapi gua mendapatkan minuman yang segar dari es teh Agan. Dan malam ini juga mendapatkan tontonan yang bikin gua senyum-senyum, Masya Allah. Jadi gua yang bakar beneran. Buruan warga, kalau lo belum nonton buruan segera sorok tuh konten di channelnya Kang Deddy Mulyadi channel, buruan. Mesem-mesem abang udah kagak mesem-mesem juga gitu kan. Jadi kita teringat zaman masa-masa kita dulu juga ya, dicintai oleh kakak kelas, mencintai adik kelas. Pak Deddy Mulyadi versus Kokom ya Tuhan. Udah baik. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.